Bismillah Ustadz, saya pernah mendengar hadis ketika makan sahur kemudian azan berkumandang, maka hidangan yang ada di tangan dihabiskan. Nah pertanyaannya Ustadz, jika kita habis sahur kemudian kita berjima dengan istri namun belum selesai, kemudian sudah azan, apakah harus diteruskan atau berhenti Ustadz? Oke, ya baik. Orang yang berhubungan suami istri setelah sahur, di mana waktu sahur masih ada, ini tentunya belum terbit fajar, karena banyak orang di Indonesia itu sahurnya 1 jam sebelum subuh, ya, atau bahkan lebih dari itu 2 jam sebelum subuh, 1,5 jam sebelum subuh. Ketika dia selesai sahur masih ada waktu beberapa menit atau beberapa puluh menit sampai masuknya waktu subuh. Maka dalam waktu seperti itu masih boleh bagi umat Islam untuk melakukan jima atau senggama, hubungan suami istri. Boleh, tidak masalah, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Dan batasannya adalah dari sejak berbuka puasa sampai masuknya waktu subuh. Nah, kalau ada orang yang masih berhubungan sampai tibanya masuk waktu subuh, yang bisa ditandai dengan suara azan yang berkumandang, maka wajib bagi orang yang sedang berhubungan untuk segera memutuskan senggamanya saat itu juga. Nggak boleh dia lanjutkan. Jadi dia harus putus saat itu juga. Kalau dia masih lanjutkan, maka berarti puasanya tidak sah. Bahkan ada kewajiban untuk membayar kafarah kalau dia lanjut. Nah, maka dia harus putuskan saat itu juga. Nah, bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, kalau seorang di antara kalian mendengarkan azan, sedangkan di tangannya ada bejana minum, maka janganlah dia meletakkan bejana itu sampai dia memenuhi hajatnya dulu untuk minum. Nah, ini adalah hadis yang sahih. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan azan di sini adalah azan sebelum masuk waktu subuh. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam waktu subuh Nabi Muhammad SAW mensyariatkan ada 2 azan. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Beliau mengatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Sungguh Bilal itu azan di malam hari, maka kalian masih boleh makan dan minum sampai nanti ibnu ummi maktum azan yang kedua, maka jangan kalian makan, jangan kalian minum. Nah, jadi saat azan pertama kita masih boleh makan minum. Saat azan kedua kita tidak boleh makan dan minum. Nah, hadis yang tadi, kalau seorang di antara kalian mendengar azan dan di tangannya ada bejana atau gelas untuk minum, maka janganlah dia meletakkan gelas itu sampai dia memenuhi hajatnya dahulu untuk minum. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini dibawa kepada makna azan yang pertama. Kenapa? Agar tidak tabrakan dengan hadis tentang Bilal dan Ibnu Ummi Maktum tadi itu. Dan beliau mengatakan ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Enggak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahwasanya yang dimaksud dengan azan dalam hadis tersebut adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Jadi orang yang sedang makan atau minum pun kalau dia mendengar azan dan muadzinnya itu komitmen dengan waktu subuh yang pas, maka dia harus segera meninggalkan makan dan minumnya. Tidak boleh dia teruskan. Ini kata Imam Nawawi adalah ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama semuanya. Jadi yang dimaksud dengan azan dalam hadis itu adalah azan yang pertama, bukan azan yang kedua, agar selaras dengan dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seputar permasalahan ini. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Bapak Saifuddin, semoga bermanfaat.